Ada yang bisa bantu saya? Tadi pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya adalah ada sebuah NPM 14 digit. Nah, untuk mengisi angkatan, ya, itu kita ambil dari digit ke-9 dan ke-10. Ketika digit ke-9 dan ke-10-nya adalah 19, maka angkatannya adalah 2019. Kemudian 18 angkatannya 2018, 17 angkatannya 2017, 16 angkatannya 2016, 15 angkatannya adalah 2015. Nah, petunjuknya kalian bisa menggunakan fungsi mix, kalian mix nanti, kalian gunakan antara fungsi text dan fungsi if. Kira-kira seperti apa teman-teman rumusnya? Apakah kita fungsi teks dulu, atau fungsi logical dulu, atau fungsi logik dulu baru fungsi teks? Gimana kira-kira jawabannya teman-teman? Kira-kira seperti apa teman-teman jawabannya? Oke, baik, yuk kita coba bersama-sama kita bahas. Ya. Jadi tetap kita gunakan sama dengan ya, if. Ya. Ya. Kita gunakan fungsi logik dulu, if. Ya. Pembuka. Nah, untuk mengambil digit ke-9 dan ke-10, kita gunakan fungsi teks apa? Mid. Mid, ya. Oke. Mid, terbuka. Nah, ini kita ngambil teks atau alamat. Ya. Oke. Kemudian, ya, kita mulai digit yang keberapa tadi? Digit yang ke-9. 9 ya. 9 dan 10. Berarti 9. Ya, mulai dari digit 9. Ya. Kemudian kita ambil 2 digit, ya. Ya. Oh, ya. Sama dengan ya, apa tadi? Kalau digit ke-9 dan ke-10-nya adalah 19, maka angkatannya adalah 2019. Ya. Oke. Nah, biar kita tidak capek, ya, alangkah baiknya kita copy saja rumus ini. Ya. Kita copy, kemudian kita modifikasinya. Oke. Nah, ini adalah 18, maka ini adalah 18. Kemudian lagi sampai berapa? 15 ya. Berarti 17. Ini adalah 2017. Ya. Kemudian lagi ya. 16. Angkatannya 2016. Selain itu adalah angkatannya adalah 2015. Sekarang kita tentukan di sini 2015 terakhir ya. 2015. Nah, kita lihat dulu kurung bukanya. Ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Setelah if kan ada kurung buka ya. Nah, kita hitung ada berapa, nanti kita akan tutup dengan sesuaikan. 1, 2, 3, dan 4. Berarti kurung tutupnya harus ada 4. 2, 3, 4. Ya. Karena setelah mid kan sudah impas ya, sudah ada kurung buka, kurung tutup. Nah, angkatannya adalah seperti ini. Ya. Jadi dari NPM ini kita bisa mencari mahasiswa dengan NPM 438700719.001, yaitu adalah angkatannya adalah 2019. Ya.
Baik. Nah, sekarang kita akan ke kolom berikutnya ya, untuk jurusan. Nah, jurusan ini adalah diambil dari digit ke-7 dan ke-8 ya. Coba teman-teman perhatikan. Digit ke-7 dan ke-8. Kan di situ ada 07, kemudian 06, 05, 67 dan 26. Berarti kalau digit ke-7 ke-8-nya adalah 07, oh berarti mahasiswa ini adalah jurusannya sistem informasi. Ya. Kalau digit ke-7 ke-6-nya 06, teknik informatika. Kalau 05 adalah teknik komputer. Kemudian kalau 67 adalah komputerisasi akuntansi. Kemudian kalau 26 adalah manajemen informatika. Ayo teman-teman, ada yang bisa bantu saya? Silakan untuk menuliskan rumusnya untuk yang jurusan ya. Nah, soalnya angkatan tadi sudah ketemu ya. Nah, sekarang coba yang jurusan. Jurusan tetap ambil dari NTM. Ayo, teman-teman ada yang bisa bantu saya mungkin? Mas Alif atau Mas Bagus? Silakan. Atau yang lainnya ya. Mas Alif, Mas Bagus. Ya. Bagus sudah jago, Pak. Hah? Bohong, Pak, bohong. Atau Dev siapa nih? Kemudian Ferry dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Ayo kira-kira teman-teman. Di sini sudah ada clue-nya. Ya. Kira-kira jawabannya seperti apa, teman-teman? Digit ke-7 dan ke-8. Tadi kan untuk angkatan digit ke-9 ke-10. Kalau jurusan itu ngambil digit ke-7 dan ke-8. Ayo, teman-teman Anda bisa bantu saya, silakan. Yang jurusan. If, Pak, coba if. Oke, baik. Siapa ini? Alif, Pak. Alif, oke. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Kita coba aja. Bener salah nomor belakang ya. Yang penting kalian kita belajar sama-sama, bareng-bareng. Di sini nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Kita belajar bareng-bareng. Ya. Sama dengan if, ya. Kemudian gimana? B14. B14. Oke, kita langsung klik aja alamat selnya ya. Oke, B14. Iya, Pak. Ya, baik. Terus? 07. B14 titik koma 07. Iya. 07. Oke, nggak apa-apa. Terus gimana? 8 ya? 07? Iya. 08? Titik koma 8. 8. Oke, Iya. kemudian? Titik koma. Salah ya, Pak ya? Ya nggak apa-apa. Coba aja dulu, kita nggak apa-apa. Ayo, gimana versi kamu nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas. Saya baru sampai situ doang, tahunya, Pak. Oh ya, baik. Ya. Yang lain ada yang bisa bantu mungkin? Yang lain? Bantu lip. Ayo, silakan. Ada yang bisa bantu? Arafi? Ada yang bisa bantu atau Alif? Silakan. Tadi if itu meet dulu, Pak. Habis if meet. If baru buka meet ya? Ya. Meet. Oke, baik. Kemudian? Terus habis itu B14. Ya, B14 kita klik aja alamat selnya ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian? Titik koma. Iya, titik koma. Baik. Titik koma 7. 07. 07 apa 7? 07. 07 aja lah, Pak. 07. 07. 07. 07 apa 7? 7. 07. 7 ya, mohon maaf. 7 ya, 7. Kalau 07 itu nanti. Detail setelahnya. 2. Oh, 2 ya. Oke. Kemudian 07. Kemudian 07. Gimana? Ayo. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ya. Berarti gimana nih? Nah, jangan lupa kurung tutup ya. Kurung tutup sama dengan berapa tadi? Yang pertama adalah 07 ya. Nah, kita kasih kutip 07.
07 ya. Lagi Maka jurusannya apa kalau 07 ini? sistem informasi. Yaitu adalah kamu ngambil Informasi. jurusan ya Sistem informasi. sistem informasi. Oke. Baik, kita kopikan saja ya. Kita copy biar kamu nggak apa itu. Copy saja di sini. Copy ya. Oke. Kita amati, tiru dan modifikasi dengan sistem ATM. Nah, kemudian di sini adalah setelah 07 berapa? 06 ya. 06. Iya. 06 itu jurusannya apa? Ya, Pak. Informatika. Jurusannya teknik Informatika. Ya, teknik informatika. Teknik informatika. Oke. Baik, kita lakukan kembali ya. 06 sudah, kemudian 05. Ya. 05 Teknik komputer. adalah kalau Teknik komputer. kamu mengambil teknik komputer. Bagus, sabar. WK. Komputer. Oke. Kemudian nah, teknik komputer ya. 05 sudah 67 ya. 67. Nah, ini kita tadi 67. 67 itu adalah komputerisasi akuntansi. Ya, akuntansi. Ya. Komputerisasi. Selain itu apa? Selain itu adalah Manajemen ya informasi. manajemen informatika. Informatika. Nah, ini kalian tinggal isikan aja. Manajemen ya, informatika. Ya. Huruf bukanya ada 4, huruf tutupnya ada 4 kalau salah. Ya, jadi sama dengan Tipe, Pak, tipe. yang fungsi angkatan tadi. Oke, nah, jadi seperti ini hasilnya. Oh, berarti dari NPM tersebut, kalau digit ke-7 ke 8-nya 07, oh dia jurusannya adalah sistem informasi. Ya. Jadi kita di sini bisa melihat ya mahasiswa berdasarkan NPM. Wah, kamu ngambil juga misalnya fakultas hukum atau apa. Nah, kita sudah tahu. Nah, kalau di STEMIC, ciri khas mahasiswa jurusannya SI, TI, MIKA, dan TK itu dilihat dari digit ke-7 dan ke-8-nya, teman-teman. Ya. Jadi tahu, wah lu jurusannya pasti jurusan SI ya. Kenapa? Nah, digit ke-6 ke-7-nya adalah 07. Nah, ini seperti itu. Ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor urut. Ya. Nah, nomor urut ini adalah diambil dari mana? Nomor urut diambil dari sebelah kanan sebanyak 4 digit. Nah, kalau nomor urut ini adalah murni fungsi teks, ya. Ayo, teman-teman, ada yang bisa? Ayo, dari NPM, nomor urut adalah 4 digit dari NPM. Bagaimana rumusnya kira-kira? Fungsi teks. Silakan gunakan fungsi teks untuk yang nomor urut. Kalian ngambil dari NPM. Silakan. Gimana teman-teman? Kira-kira rumusnya seperti apa? Ayo. Coba dengan gimana teman-teman? Sama if. Kita nggak perlu if lagi. Kita hanya fungsi teks. Fungsi teks saja. Meet. Oke, kita coba fungsi meet. Oke, meet. Tuh, buka alamat selnya ya. 14. 14. 14. Oke, kemudian dari digit yang berapa kamu ambil? 4 digit. Digit. 43. Sama. Mulai dari digit yang keberapa kita ambil, ayo. Kan dari sebelah kanan 4 digit. Berarti nanti isinya adalah 0001, 0010. Nah, isinya seperti itu. Gimana Iya, Pak, caranya? Ya. Berarti sama dengan meet. B14 itu adalah alamat selnya atau teks. 0001. Kemudian mulai dari digit yang keberapa? Mulai dari digit yang keberapa kita ambil? Tadi lupa. Iya, oke. 0. Silakan. Dari 0. Dari 0. Dari Yaitu 0. digit keberapa itu? Ya, digit yang keberapa? 11. 11. Oke. Berapa digit yang kita
ambil 4. 4. 4. 4. Benar, 4. Oke, baik. Benar. Kurung sama dengan. Benar ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi di sini ada 2 alternatif. Kalian bisa gunakan fungsi make atau dengan fungsi write. Tapi di sini ketentuannya saya kasih harusnya menggunakan fungsi write ya. Karena kenapa? Ini diambil dari sebelah kanan keyword. Dari kanan ya. Ya, berarti jawabannya adalah kita menggunakan fungsi text write. Ya. Memang hasilnya sama ya, cuma fungsi teksnya aja yang berbeda. Nah, kemudian ya, nah nomor urut udah ketemu nih. Nah, selanjutnya kita akan mencari apa teman-teman? Nilai akhir. Nah, diketahui ini mahasiswa misalnya ada satu mata kuliah dia jumlah hadirnya. Nah, kalau kita mengikuti perkuliahan, itu jumlah hadirnya adalah maksimal ada 14 kali pertemuan teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau kuliah ya ada yang 14, ada yang 16. Kebetulan di STEMIC ini ada 14. 14 itu pertemuan belajar mengajarnya. Ya, 2 pertemuan itu adalah UTS dan UAS. Ya. Jadi di sini jumlah hadirnya adalah 14. Ya. Misalnya dia punya nilai tugasnya 100. Ya. Nilai tugas ini ranknya antara 0 sampai dengan 100. Ya. UTS dan UAS sama saja. Nah, di sini kita akan cari rumus nilai akhir. Ya. Nah, rumusnya seperti apa untuk nilai akhir? Ini saya singkat NE ya. NE itu bukan not available, berarti adalah nilai akhir. Ya, teman-teman. Nah, untuk nilai akhir, rumusnya adalah 10% kali jumlah hadirnya berapa mahasiswa, ditambah 30% dikalikan dengan nilai UTS, ya. Kemudian lagi adalah ditambah dengan 20% kali nilai tugas, dan nanti kita akan coba bahas untuk mencari nilai akhir. Sudah catat teman-teman? Silakan. Ya, nilai akhir. Saya ulangi lagi ya, 10% kali jumlah hadir. Ya, kemudian 30% kali 20% kali nilai tugas dan 40% kali nilai UAS. Ya, silakan. Kira-kira gimana? Nah, untuk nilai akhir, clue-nya adalah kita tidak harus menggunakan fungsi if ataupun fungsi text. Silakan gunakan fungsi aritmatika biasa aja. Ya, kayak misalnya pertambahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Ya, kita nggak perlu lagi menggunakan fungsi if dan lain sebagainya, tidak. Ya, ayo silakan teman-teman, Anda bisa bantu saya gimana bentuk rumusnya untuk mencari nilai akhir. Pakai if ya, Pak? Enggak perlu pakai if atau teks. Kita perkalian dan pengurangan dan pembagian. Ayo silakan. Kan ini ada rumusnya nih. 10% dikalikan dengan jumlah hadir, 30% dikalikan dengan nilai UTS, kemudian 20% kali nilai tugas, dan 40% dikalikan nilai UAS. Kira-kira seperti apa rumusnya? Ayo, ada yang bisa bantu? Ayo, 5 menit. Kita tunggu. Jangan lama-lama ya. Gimana rumusnya? Sama dengan sama dengan gimana? Sampai, Pak. Oke. Terus? Gimana teman-teman? Ada yang bisa bantu? Ayo bantu. Yang lain mungkin. Tunggu, Pak. 10% kali nilai kehadiran, 10% kali jumlah hadir, 20% kali nilai tugas, 30% kali nilai UTS, dan 40% kali nilai UAS. Kira-kira gimana rumusnya?
Ayo. Wah, kebetulan udah azan ya. Ayo teman-teman, ada bisa bantu? Silakan. Gimana kira-kira rumusnya? Sama dengan? Jawabnya dengan sama dengan ya. Sama dengan. Ya, Pak. Ya. Nggak tahu, Pak. Pusing, Pak. Ya, gimana? Masa gini kita harus semangat ya. Memang ini perlu berpikir ya, perlu berpikir keras nih. Wah, puyeng Pak. Ya ini kalau mau kalian mau melamar di sebuah pekerjaan bagian admin dan sebagainya, paling tidak soal-soal dasar ini yang kalian harus ketahui. Terutama adalah fungsi-fungsi mix ya, gabungan dan lain sebagainya. Nah, setelah ini selesai nanti akan saya bahas mengenai fungsi lookup. Ya, bagaimana penggunaan fungsi VLOOKUP dan SLOOKUP-nya. Ayo teman-teman, kira-kira gimana jawabannya? Nah, gimana? Oke, kita bahas aja ya. Oke. Nah, untuk nilai akhir, tadi kan diambil dari jumlah hadir 10%. Ya, berarti sama dengan ya, jumlah hadirnya kita klik, ya, dibagi 14. Kenapa 14? Karena jumlah pertemuannya adalah 14 kali. Ya. Kemudian ya dikali 10. Ya. Kemudian ya, kita cek. Nah, 10 ya, 10%. Ditambah ya nilai tugas. Nilai tugas itu berapa persentasenya tadi? Nilai tugas itu persentasenya adalah 20. Ya. Nah, di sini saya jadikan desimal saja ya. Berarti 0,2. Ya. Ditambah ya nilai UTS. Nilai UTS ini adalah persentasenya berapa persen tadi? 30%. Ya. Kali ya 0,3 ya ditambah dengan nilai UAS-nya adalah ya Kebalik, Pak. Kebalik. Gimana? Harusnya jumlah hadir 30, UTS 20. Enggak, jumlah hadir 10%. 10% tadi. Oh, 10%. Ya. enggak. Oke. 30. Nah, di sini ya kita lihat kali ya untuk UAS-nya itu adalah 40%, berarti adalah 0,4. Kita coba enter. Nah, hasilnya adalah 100. Wah, hebat ya dia ya. Nilai akhirnya adalah 100. Nah, ini kalau saya tarik ke bawah. Kenapa 100? Nah, kita lihat. Jumlah hadirnya dia masuk terus. Ya, selama 14 kali pertemuan itu mahasiswa ini hadir. Ya. Kalau misalnya saya kasih tugas nilainya 100. Wah, luar biasa cerdas ya. Nilai UTS-nya 100, nilai UAS-nya 100. Berarti kan hasilnya juga harus 100 dong. Bener nggak? Bener. Teman-teman. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, kita akan mencari grade. Ya, grade ini adalah berdasarkan referensinya dari nilai akhir. Ya, kira-kira seperti apa rumusnya teman-teman? Nah, mari kita lihat intervalnya. Ya, grade-nya itu adalah kita lihat dari nilai akhir. Nilai 0 sampai dengan 45, maka dia dapat grade-nya adalah E. Ya. Kemudian 46 sampai dengan 55 grade-nya D, 56 sampai 65 dia grade-nya C, 66 sampai 79 dia grade-nya B, nilai 80 sampai 100 grade-nya adalah A, teman-teman. Teman-teman bisa catat atau bisa foto, kira-kira bagaimana bentuk rumusnya teman-teman?
ya untuk mencari grade ini, ya. Nah, untuk mencari grade, silakan teman-teman gunakan fungsi if saja. Gimana kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Bagus, Alif? Siapa yang bisa bantu? Yuk, teman-teman ada yang bisa bantu untuk mencari grade, ya. Alif, Jul Haidar, kemudian siapa lagi nih? Aditya Rahman, Arafati bagus, Devri, Ferry, Rahman, kemudian dan lain sebagainya. Ada yang bisa bantu saya kira-kira untuk mencari grade dengan menggunakan fungsi if? If. Gimana? Ayo, sama dengan if. Sama dengan if. Ya, oke. Kurung buka. Iya, kurung buka. 8. J14 ya, Pak? Ya. Kurung buka J14. 14. Iya. J14. 14. Oke. Iya. Titik koma. Titik koma. Titik koma ya. Oke. Iya. Ya. Lanjutnya. Nilai betul. Gitu ya. Gimana teman-teman? J14 terus Bantu Lip. Ayo bantu, Ayo. ayo bangga. Ayo yang lainnya dong, yang lainnya mana nih? Yang lainnya saya mohon bantuannya teman-teman, Noval dan lain sebagainya. Gimana? Ya. 80 Ayo, Pak, teman-teman. 80. Iya, 80 gimana? Setelah titik koma ya? Setelah titik koma 80. Iya, Pak. Gini. Oke, Iya. terus. 80. Ya, gimana? Terus. Tadi. Ya. 20 Titik Pak. koma. Titik koma lagi. Oke. Titik koma. Ya, sudah. Terus 20. 20. 20. Oke, 20. Iya. Terus Udah, Pak. udah. Tutup Oke. kurung. Kurung tutup. Oke. Ya, Iya. kita enter. 80. Bener kayak gini. Oke, kita tarik ke bawah ya. Salah, Pak. Maksudnya 80 Salah. semua. Salah. Oke, ada yang bisa Salah, memperbaiki. Ayo, nggak apa-apa. Kita belajar. Ayo, gimana? Yang lain mungkin, ayo teman-teman, saya mohon bantuannya, sumbangsinya untuk mencari grade. Bagaimana rumusnya? Kira-kira seperti apa rumusnya? Baik, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, if J14 itu adalah nilai akhir, ya. Kita lihat di sini. Kita mulainya dari mana dulu nih, teman-teman? Dari nilai yang grade-nya tinggi dulu atau yang rendah dulu? Ya, yang tinggi dulu ya, A ya. Kita dari ascending aja, dari tinggi ke rendah. Oke. Untuk dapatkan A, berarti minimal kalian harus nilai akhirnya 80, ya. Berarti bagaimana seleksinya? Nah, nanti di sini adalah if J14 kan nilai akhir ya, lebih besar atau sama dengan 80, maka grade-nya apa? Kalau nilainya lebih besar dari 80, maka grade-nya adalah 100. dia akan dapatkan A, bukan 100. Grade-nya, kita cari grade ya. Iya, A. Oh iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kemudian ya, kita kopikan saja di sini. Kita copy. Ya, kita copy teman-teman. Ya. Nah, kalau nilai B dari mulai berapa dapatnya? Kalau nilai B teman-teman. Sorry. Dari 66 Pak. Dari 66 ya. Kita lihat dulu. Nilai B itu dari 66. Oh, berarti di sini adalah seleksinya mulai dari jika ada J4 lebih besar atau sama dengan 66, maka dia dapat grade-nya adalah B. Ya, B seperti ini. Oke, kemudian kalau dapat grade-nya C mulai dari berapa? 56. C mulai dari 56. 56. Oh, berarti lebih besar atau sama dengan 56. 56, maka grade-nya adalah C. Oke. Baik. Kalau untuk D berapa grade-nya? 46. D-nya adalah 46. Nah, di sini
ini ya kita isikan 46. 46 ya. Itu grade-nya adalah D. Selain itu adalah grade-nya E ya. Kan nggak ada F ya. Kita hanya seleksinya hanya sampai E saja. Kita lihat kurung ada berapa fungsi if nih? 1, 2, 3, 4. Berarti kurung tutupnya juga ada 4. Kita enter. Gimana jawabannya? Nah, ini kutipnya saya coba hilangkan. Wah, benar ya, nilai 100 grade-nya A. Benar, Pak. Ya. Wah, ini grade-nya bagus-bagus semua ya. A dan B. Kita coba lihat. 79 masuknya mana? 79 masuknya adalah B. Kemudian 84 masuknya A. 76B. Kemudian 75B. Dan 100 adalah A. Ya. Oke. Baik. Ya. Nah, sekarang kita ke materi terakhir. Ya, teman-teman. Materi terakhir itu adalah kita lihat di sini ya. Itu adalah fungsi lookup. Nah, teman mungkin sudah belajar fungsi lookup. Kita definisi fungsi lookup ini adalah digunakan untuk mengatasi fungsi logical if yang punya limit dalam penggunaannya. Ya, jadi di samping itu juga penggunaan fungsi ini diyakini dapat mempersingkat tahapan atau tulisan perintah. Jadi kan kalau kita perhatikan tadi kita ada 4 atau 5 kondisi aja panjang ya. Bagaimana kalau kondisinya ada 60 kondisi itu ya. Jadi untuk alternatif seperti itu, nah fungsi lookup di sini yang akan saya bahas yang paling famous, yang terkenal itu adalah fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP ini adalah apa? Fungsi VLOOKUP ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk membaca tabel ya yang disusun secara vertikal. Ya. Nah, vertikal ini kalau kita jabarkan itu adalah disusun secara kolom. Ya. Jadi rumusnya gimana? Sama dengan VLOOKUP, ya, kerubukan nilai kunci, kemudian range tabel pembanding, kemudian nomor indeks kolom. Nah, nilai kunci itu adalah nilai yang terdapat pada tabel pembanding dan tabel isian. Kemudian range tabel pembanding adalah sebuah address ataupun alamat dari area atau wilayah tabel pembanding. Kemudian nomor indeks kolom adalah nomor urutan kolom yang terdapat pada tabel pembanding yang akan digunakan pada tabel isian. Ya. Baik teman-teman, kita akan coba implementasi, kita coba terapkan bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, ya ada sebuah tabel, ya kode buku, OPS dan POM contohnya, ya. Ada jumlah 50, 60, 65. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mencari nama bukunya berdasarkan kode buku yang ada di dalam tabel pembanding atau tabel reference. Ya, perlu kita ketahui kode buku COB contohnya adalah COBOL, kemudian COM adalah COMDAT, PAS adalah Pascal. Ya, nah di sini kita coba gunakan fungsi VLOOKUP. Ya. Sebelum menggunakan fungsi VLOOKUP, ya, ini kita apa tuh namanya? Define dulu saja. Ya, kita kolom, ya. Ya. Oke, baik. Ganti di kolom. Oke. Nah, kita gunakan fungsi VLOOKUP untuk cari nama buku berdasarkan tabel pembanding, ya, sama dengan VLOOKUP, ya. Nah, di sini kita bisa lihat lookup value itu apa? Nilai kunci. Yang jadikan nilai kuncinya itu adalah kode buku, ya. Kode buku, ya. Kemudian tabel array itu adalah sebuah alamat ataupun
address yang ada di dalam tabel reference atau tabel. Ya. Tadi tabel pembandingnya sudah kita define namanya kolom. Ya, kolom. Ya. Kita define namanya kolom. Bisa atau tidak? Ya. Nah, kemudian ya kita kolom ya. Nah, kemudian di sini ya. Nah, perlu kamu perhatikan di sini ya. Kode buku itu disebut dengan nomor indeks kolom 1, nama buku adalah nomor indeks kolom 2 ya. Karena di sini kita mencari nama buku berarti kita menggunakan nomor indeks kolom yang kedua ya. Tutup enter ya. Seperti ini hasilnya. Oke. Ya. Oke. Baik. Nah, ini kenapa di sini ada kolom? Karena kolom di sini adalah saya sudah definisikan bahwa tabel ini adalah bernama kolom. Ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman jawabannya. Ya. Nah, kemudian ya fungsi lookup selanjutnya adalah HLOOKUP atau HLOOKUP. Ya. Kita lihat seperti apa penggunaannya. Ya. Nah, sebenarnya untuk fungsi HLOOKUP ini atau HLOOKUP ini, kalau VLOOKUP disusun tabel secara vertikal atau kolom, kalau HLOOKUP kebalikannya itu adalah disusun secara mendatar atau horizontal. Ya. Jadi ya, kalau HLOOKUP itu rumusnya sama dengan HLOOKUP nilai kunci, range tabel pembanding, kemudian nomor indeks baris. Ya, oke. Kita coba praktekkan. Ya, ini saya hapus. Ya, kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP. Nah, untuk HLOOKUP ini tabel pembandingnya seperti ini. Ya, untuk tabel pembanding VLOOKUP disusun secara kolom, kamu perhatikan di sini. Nah, untuk fungsi HLOOKUP disusun secara baris, ya teman-teman. Ya. Berarti gimana rumusnya? Sama dengan HLOOKUP